Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, hari ini saya berada di Masjid Agung. Kita akan kupas sejarah Masjid Agung ya, dan bagaimana peran Masjid Agung dalam syiar Islam selama 150 tahun terakhir. Ini masjid yang dibangun oleh Adipati Arya Kusumodiningrat, yang ketika itu beliau memulai dari tajuk kecil dan akhirnya menjadi Masjid Agung ya. Ini udah mengalami beberapa kali renovasi, dan inilah bentuk terakhir setelah direnovasi pada zaman Bupati Oma Sasmita. Masjid Agung Ciamis bukan sekedar tempat ibadah, tapi disinilah titik nol syiar Islam dimulai. Masjid ini dibangun pada tahun 1882 oleh Adipati Arya Kusumodiningrat. Masjid ini baru selesai dibangun pada tahun 1902. Kala itu Keadipatian Galuh berada di bawah kekuasaan Mataram dan Belanda. Sultan Mataram Amangkurat I menyerahkan Keadipatian Galuh kepada Belanda. Pada masa kepemimpinan Adipati Arya Kusumodiningrat, Kabupaten Galuh mengalami kemajuan yang luar biasa. Di bawah tekanan penjajah Belanda, ternyata Kanjeng Prabu masih mampu membangun irigasi, membangun jembatan Cirahong, dan membangun syiar Islam di Kabupaten Galuh. Masjid Agung menjadi pusat gerakan dakwah Islam. Tantangan dakwah di masa penjajahan sungguh sangat berat, karena Belanda bukan hanya mengeruk kekayaan Galuh, tapi juga menyebarkan agama Kristen. Untuk melancarkan kristenisasi orang-orang Galuh, Belanda mengirim Senuk Hurgronya untuk mempelajari Islam di Galuh. Senuk Hurgronya menyamar sebagai orang Islam dengan nama Abdul Ghaffar. Pak Haji, bisa ceritakan nih apa yang paling monumental dari sejarah Masjid Agung? Ya, dari sejarah Masjid Agung yang paling monumental, paling tidak bahwa ya sejak perkembangannya gitu. Sejak perkembangannya dibangun kembali Masjid Agung itu oleh waktu itu bupatinya Pak Oma Sasmita, yang terus direvisi sehingga akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Dan yang paling utama adalah sejauh mana perkembangan dalam kegiatannya. Dimana di sini sekarang kita lebih memfokuskan untuk terus mendorong kepada generasi muda, yaitu remaja masjid, untuk terus berkiprah dalam hal masalah-masalah yang berhubungan dengan peribadatan, juga masalah sosial dan masalah-masalah lainnya. Minat generasi milenial gimana Pak Haji? Minat generasi muda tampaknya sudah mulai tumbuh sedikit demi sedikit, tapi paling tidak mereka memang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Dalam artian kita harus paham tentang perkembangan jiwa mereka. Kita tidak bisa menginginkan mereka seperti kita. Artinya, biarkan mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya, dan kita hanya membimbing dalam hal ini supaya jangan sampai salah kaprah. Penyamaran Senuk Hurgronya nyaris sempurna. Bahkan orang-orang Galuh tidak tahu bahwa dia seorang misionaris, seorang orientalis yang dipelihara oleh Belanda untuk menghancurkan Islam. Bahkan Senuk Hurgronya menikah dengan keponakan Adipati Arya Kusumodiningrat. Ikuti kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.